Adakah yang tahu hari Tuhan, hari kedatangan Tuhan? Nah, saya nggak mundur lagi. Karena ini perdebatan. Oh, tidak ada yang tahu, malaikat tidak tahu, anak pun tidak tahu. Betul tidak? Itu ada ditulis ya. Tapi mari kita baca pelan-pelan. Menurut saya, membuat banyak orang akhirnya berdiam diri. Ya, tapi hari ini kita belajar. Tadi telah ditunjukkan dari kisah Nuh, Lot. Karena Yesus katakan sebagaimana zaman Nuh, sebagai zaman Lot. Dengan jelas di situ dikatakan bahwa Nuh diberitahu pemusnahan. Nuh diberitahu apa yang dikerjakan. Nuh diberitahu kapan dia harus masuk perahu. Lot diberitahu akan ada pemusnahan. Lot diberitahu kemana harus pergi. Tetapi ayat ini sering menjadi ganjalan. Ya, coba ayat tadi Pak. Tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di surga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa sendiri. Tapi saya mau coba eksplorasi sedikit. Tetapi tentang hari dan saat itu, kalau di King James dikatakan, but that day and hour, horas. Tetapi tentang hari dan jam. Ayat ini, coba baca di King James. Ayat ini, berarti tentang hari dan jam tidak ada yang tahu. Kalau kita mau harafiannya, but the day and hour. Tetapi tentang hari dan jam. Kalau bulan, kalau tahun, nah kita kan bilang nggak bisa. Orang katanya nggak bisa. Padahal ayat bilang tentang hari dan jam. Halo, tentang hari dan kira-kira bulan nggak bisa juga ya. Lo Alkitab bilang tentang apa? Dengan jelas tentang hari dan jam. Perhatikan baik-baik. Alkitab, kalau pengamatan saya memang, kalau kita tidak punya kerinduan untuk menggali dan memahaminya, memang kita bisa stuck di ayat ini. Katakan kalau saya secara pribadi dikatakan tentang tahun, bulan, minggu, saya mau kasih tahu begini. Kira-kira begini. Kapan ya kita rencana nikah? Keluarga putuskan. Ya tahun depan deh. Halo. Tetapi kalau udah betul-betul siap, pasti ditetapkan tanggalnya. Nuh waktu diberitahu dimusnahkan, dia tahu kapan air bah? Dia tahu? Dia tahu? Tidak. Tetapi ketika Nuh taat mempersiapkan diri, dikasih tahu. Nah jadi, so but the day and hour tidak ada yang tahu. Awalnya Tuhan kasih tahu, aku akan memusnahkan. Abraham dikasih tahu akan memusnahkan Sodom. Nuh dikasih tahu akan memusnahkan bumi dengan air bah. Tidak dikasih tahu. Tapi ketika mereka Nuh taat seturut dengan waktu yang sudah Tuhan tetapkan, kemudian dikasih tahu 7 hari lagi aku akan mencurahkan air bah. Dengarkan baik-baik. Jadi di sini tentang hari dan jam memang, tapi nanti ketika memang waktunya sudah tiba, kita akan tahu persis. Waktu Sodom, Lot diberitahu, Abraham diberitahu, mereka disuruh hanya mempersiapkan diri. Tetapi ketika malaikat itu datang, lari, jangan berlambat-lambat, naik ke gunung. Saya mau katakan, inilah yang akan kita alami. Tapi kalau kita pahami di sini, but the day and hour, kalau King James, hari dan saat itu adalah tentang jam. Sampai di situ dulu. Tapi ada yang lebih lagi luar biasa. Kita buka Tesalonika, kembali ke laptop. Ini Markus 13 ayat 32 juga sama. Tentang hari atau saat itu tidak seorang pun yang tahu. Ya, mari lanjut kepada Tesalonika. Kembali ke laptop. Tidak ada yang tahu, hanya Bapa. Tetapi itu adalah hari atau jam. Bagaimana dengan minggu, bulan atau tahun? Perhatikan
1 Tesalonika 5 ayat 1 sampai 6. Ini tricky. Mari kita Roh Kudus menuntun memahami firman. Jangan biarkan hati kita ya ngantuk, lemah. Jangan sampai Anda mendengar tapi nggak mengerti. Ya, ayat 1 mulai, huruf besar, ayat 1 sampai 6. Ini sangat penting untuk kita pahami. Soal waktu hari Tuhan, waktu kedatangan Tuhan. Dan ayat ini juga tricky tahu apa? Ya, firman kadang-kadang nggak gamblang diberitahu, selalu ada seperti trik lah begitu. 1 Tesalonika 5. Perhatikan ayat 1. Tetapi ini tentang hari Tuhan. Tetapi tentang zaman dan masa, saudara-saudara, tidak perlu dituliskan kepada kamu. Tidak perlu apa? Tidak perlu. Kira-kira Paulus tahu nggak? Halo. Perhatikan baik-baik. Tentang zaman dan masa, saudara-saudara, tidak perlu. Tidak perlu itu. Paulus dapat rahasia nggak tentang hari zaman? Dapat. Kita tahu kan hamba-hamba Tuhan juga waktu penguburan, waktu mati, bahwa nanti pada waktu kalau biasanya khotbah waktu kedukaan ini kan, bahwa orang-orang mati tidak akan, ya kan, bahwa nanti orang mati dalam Tuhan duluan baru bangkit, baru kita yang masih hidup akan diubahkan. Itu kan pengajaran Paulus tentang bagaimana orang mati. Coba ada ya? Puji Tuhan, saya nggak lihat tadi Cok. Udah dari awal tadi ya. Puji Tuhan. Teman SMA saya. Ya. Sampai di mana tadi? Tentang zaman dan masa tidak perlu ditulis. Nanti saya kasih tahu. Paulus itu dia dapatkan suatu pewahyuan, pernyataan yang besar. Dia katakan bahwa suatu ketika dia mengenal seseorang di dalam tubuh atau di luar tubuh, dia diangkat ke surga, tingkat surga yang ketiga, dan dia menerima pernyataan roh yang luar biasa. Dan kalau melihat tulisan-tulisan surat Paulus tentang akhir zaman, tentang kedatangan Yesus, dia sudah terima. Karena itu dia tulis di sini tentang zaman dan masa, saudara-saudara, tidak perlu dituliskan padamu. Kenapa? Orang Tesalonika waktu itu, jemaat-jemaat yang begitu percaya bahwa kedatangan Yesus itu sudah segera. Jadi mereka sungguh-sungguh ingin betul-betul ibadah mereka kedatangan Tuhan. Nah, bayangkan kalau Paulus katakan, saudara-saudara, kedatangan Yesus itu nanti 2000 tahun. Iman mereka pasti akan mati. Halo? Halo? Betul tidak? Jadi kalau Paulus katakan, saudaraku, kedatangan Yesus itu 2000 tahun yang lagi, lo gereja Tuhan selama tahun 1 sampai tahun 2000 nggak akan bertumbuh, nggak akan beriman. Karena itu Paulus katakan tentang masa dan waktu nggak perlu kutulis. Haleluya. Jadi kalau baca kitab ini kan, iya nggak perlu ditulis, iya kan? Tidak perlu kutuliskan betapa cintaku padamu. Ini untuk orang dewasa, 17 tahun ke atas. Ya kan? Tidak perlu kutuliskan, tapi tahu. Wah, Alkitab kita memahaminya kadang-kala saudara sederhana. Tapi nanti yang lebih luar biasa lagi. Karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri jadi hari Tuhan seperti pencuri pada malam. Kan gak ada yang tahu datang pencuri. Kira-kira begitu? Ya dong. Nah, ini lagi. Apabila mereka perhatikan, mereka mengatakan semuanya damai dan aman, maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan. Seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa oleh sakit bersalin. Mereka mengatakan aman damai, gak usah pusing tentang hari Tuhan, gak usah pusing tentang zaman, gak usah pusing dengan kedatangan Tuhan. Tapi mereka katakan akan ditimpa oleh sakit bersalin. Ayat 4 baca pelan-pelan. Ayat 4 sama-sama. 3, 2, 1.
Tetapi kamu, saudara-saudara, kamu tidak hidup di dalam kegelapan, sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri. Jadi hari yang mendatangi seperti pencuri kebinasan itu bukan kepada anak-anak terang, tapi bagi anak-anak kegelapan. Tricky tidak ayatnya? Tricky. Tapi pertama tadi tentang masa dan zaman tidak perlu ditulis, itu udah ya memang Paulus gak akan mungkin tulis. Dia tahu nanti iman saudara-saudaranya gak akan bertumbuh. Wah, ngapain lagi kita ibadat sungguh-sungguh 2000 tahun lagi. Dan di sini dikatakan, orang lain mengatakan semuanya damai, aman, gak usah pusing kedatangan Tuhan. Tapi di ayat 5, di ayat 4 dikatakan oleh Paulus, tetapi kamu, bukan mereka, kamu saudara-saudara, kamu tidak hidup di dalam kegelapan, sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri. Jadi mereka anak-anak kegelapan, hari Tuhan seperti pencuri, tidak siap. Haleluya. Anda yang bersuka cita dengan pembukaan ini, coba tepuk tangan yang paling hebat buat Tuhan. Amin. Saya mau tanya, siapa di sini anak kegelapan? Siapa di sini anak terang? Angkat tangan. Berarti hari Tuhan tidak mengagetkan. Buat Nuh kaget gak dia waktu air bahur? Kagak. Dia orang percaya, dia mengerti, dia persiapkan. Hari Tuhan itu dia tinggal lalui, menikmatinya. Amin. Karena kamu semua adalah anak-anak terang, ayat 5, dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Artinya, kalau kamu anak terang, kalau kamu betul-betul di dalam Tuhan, maka Tuhan akan menuntunmu, berbicara kepadamu. Tentang waktunya saya tidak perlu tulis, tetapi kamu harus tetap bertumbuh. Kalau kau anak terang, hari Tuhan itu bukan menjadi ketakutan buat kamu. Wow, Bapak Ibu, kalau saya dapat rahasia firman, dan biasanya tengah malam, jam 2, saya dibangunkan, buka Alkitab. Baru saudara, hal-hal begini, wow. Saya tidak percaya dari ayat-ayat yang selama ini kita dengar, ternyata ada sesuatu yang baru Tuhan bukakan. Yang merasakan itu angkat tangan. Apa yang selama ini kita dengar, justru ternyata hal-hal yang baru, yang membuat kita betul-betul yakin Tuhan itu begitu baik, dan Dia mempersiapkan segala sesuatu buat gerejanya untuk menghadapi situasi-situasi di masa-masa yang akan datang. Jadi ayat 6, sebab itu baiklah jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar, karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk peroleh keselamatan oleh Yesus. Nah, ayat ini seolah-olah dikatakan di orang Kristen tidak akan ditimpa bahaya, padahal ada hal-hal yang harus dilakukan. Seperti tadi Abraham berpikir bahwa di Sodom itu banyak orang benar, banyak orang percaya. Masakan engkau mau menghakimi orang yang benar dengan orang fasik? Jadi hanya sangat sedikit orang yang percaya ketika masuk pada zaman akhir. Anak-anak terang tahu tentang kapan hari Tuhan akan tiba. Anak-anak kegelapan tidak tahu.